Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirudin dari kelompok 3 sebagai moderator. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang negara dan warga negara. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Rasyal Yunik Permana, yang kedua ada Lidiana Aulia, yang ketiga ada saya sendiri Hoirudin, yang keempat ada Anggita Putri, yang kelima ada Erna Nurhayati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Rasyal. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian negara. Negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan state, sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu État, dan bahasa Belanda yaitu Staat. Penyebutan negara dalam beberapa istilah tersebut bermula dari bahasa Latin, yakni kata status atau statum yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Yang selanjutnya yaitu pengertian konsep negara menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Josh Jelinek. Mengartikan negara merupakan sebuah bentuk organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Yang kedua yaitu menurut Hegel yang mendefinisikan sebuah negara sebagai bentuk organisasi kesusilaan dari hasil perpaduan atau sintesis antara kemerdekaan individual dan kemerdekaan yang bersifat universal. Yang ketiga yaitu menurut Max Weber, negara diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik. Yang terakhir yaitu menurut Lugeman, yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Yang selanjutnya yaitu teori-teori terbentuknya negara. Yang pertama yaitu teori perjanjian masyarakat. Maksud dari teori ini adalah terbentuknya suatu negara itu merupakan hasil dari perjanjian masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki organisasi pemerintahan. Yang kedua yaitu teori ketuhanan. Maksudnya, terbentuknya suatu negara dan kekuasaan seorang penguasa itu adalah atas pemberian Tuhan. Yang ketiga, teori kekuatan, di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk suatu negara. Yang selanjutnya yaitu teori organis. Negara diibaratkan sebagai sebuah organisme dari makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu teori historis. Negara terbentuk dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek geografis, yang kedua aspek waktu, dan yang ketiga aspek perkembangan zaman. Terima kasih. Untuk penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Lidiana Aulia. Dipersilakan. Nah, di sini ada unsur-unsur terbentuknya negara, dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur konstitutif, unsur mutlak atau wajib terpenuhi ketika sebuah negara didirikan atau dibentuk. Unsur ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Yang kedua yaitu unsur deklaratif, hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Unsur deklaratif itu adanya pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Yang pertama yaitu ada rakyat. Salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Negara sebagai sebuah organisasi resmi tentulah harus memiliki anggota yang ikut terlibat di dalamnya dalam kegiatan bernegara dan disebut sebagai warga negara. Sebagai seorang warga negara tentu harus memenuhi persyaratan yuridis yang ada dalam negara tersebut. Orang yang belum atau tidak memenuhi persyaratan yuridis dinamakan sebagai warga negara asing atau orang asing. Yang kedua ada wilayah. Wilayah merupakan bagian dari muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negara. Di dalam wilayah itulah warga negara dapat melaksanakan berbagai aspek kehidupan, baik
baik kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip kedaulatan yang dimilikinya. Wilayah merupakan tempat berlakunya kekuasaan negara sesuai batas wilayahnya masing-masing. Adapun wilayah tersebut meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara. Yang ketiga yaitu pemerintahan. Nah, pemerintahan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh parlemen. Artinya, parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan presidensial. Presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan campuran. Nah, di sini pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan sebagai kepala negara, juga terdapat Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Lalu selanjutnya ada bentuk negara, dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu bentuk negara kesatuan. Susunannya bersifat tunggal atau tidak terdiri atas negara-negara bagian. Konsep negara kesatuan dibedakan dalam 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem sentralisasi, bahwa pemerintah pusat mengelola secara langsung segala aspek kehidupan dalam sebuah negara, sedangkan pemerintah daerah menjadi pelaksana dari berbagai kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua yaitu sistem desentralisasi, bahwa pemerintah dapat diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola dan mengatur wilayah daerahnya masing-masing sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah tersebut, atau bisa dinamakan sebagai daerah otonom. Negara serikat atau federal, yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Ada 3 konsep yang membedakan antar negara serikat. Yang pertama yaitu cara pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan negara bagian. Yang kedua yaitu bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi yang berada di atas kekuasaan atau otoritas negara serikat dan kekuasaan atau otoritas negara bagian apabila di kemudian hari terjadi konflik di antara negara federal dan negara bagian. Yang ketiga yaitu dilihat dari cara perubahan konstitusi apabila dikehendaki perubahan semacam itu. Untuk materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Fungsi negara. 1. Menurut John Locke, menjelaskan bahwa negara memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi legislatif, artinya negara berfungsi untuk membuat dan menetapkan peraturan. 2. Fungsi eksekutif, artinya negara berfungsi untuk melaksanakan peraturan. 3. Fungsi federatif, artinya negara berfungsi untuk melaksanakan urusan luar negeri, perang, serta damai. 2. Menurut Montesquieu, mengemukakan bahwa negara memiliki fungsi yang dibagi menjadi 3 buah kekuasaan yang saling terpisah. Trias politikal, teori mengenai pemisahan kekuasaan, yaitu 1. Fungsi legislatif, kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. 2. Fungsi eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan ketiga, fungsi yudikatif, kekuasaan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal senada juga ditetapkan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pengertian warga negara. Jim Murdoch menyatakan bahwa warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur, politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya. Ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain asing yang disahkan dan ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Materi keempat yang akan disampaikan oleh Anggita Putri. Dipersilakan. Asas-asas kewarganegaraan
Asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Ius adalah bahasa Latin berarti hukum dan sanguinis artinya darah. Dengan demikian, ius sanguinis dapat diartikan sebagai bentuk kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tersebut. Asas ius soli, tempat kelahiran. Ius soli merupakan istilah dalam asas penentuan kewarganegaraan seseorang yang diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti ius artinya hukum atau pedoman, sedangkan soli dari kata solum yang berarti negeri atau tanah atau daerah. Dalam asas ius soli, kewarganegaraan seseorang ditetapkan berdasarkan tempat kelahirannya. Status kewarganegaraan: apartheid, bipartheid, multipartheid. Apartheid merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Bipartheid merupakan sebuah konsep mengenai adanya seorang penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Multi artinya banyak dan partheid berarti kewarganegaraan. Dengan kata lain, multipartheid menunjukkan pada konsep mengenai seseorang yang memiliki banyak kewarganegaraan. Untuk penyampaian materi yang terakhir atau yang kelima akan disampaikan oleh Erna Nurhayati. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan materi. Peran warga negara. Peran warga negara dalam bidang hukum adalah merupakan konsep yang sesuai dengan asas hukum atau aturan yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum, atau biasa dikenal dengan istilah equality before the law. Peran warga negara dalam bidang politik. Salah satunya adalah ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Selanjutnya, peran warga negara dalam bidang sosial budaya. Ikut serta dalam upaya menghilangkan sikap diskriminasi terhadap agama, ras, suku bangsa, maupun budaya. Peran warga dalam bidang ekonomi adalah mewujudkan pengembangan ekonomi Pancasila yang berlandaskan asas kekeluargaan, controlling kinerja pemerintah mengenai kebijakan ekonomi, dan pembangunan sistem perekonomian nasional. Hak dan kewajiban setiap warga negara. Hak warga negara. 1. Hak mendapat perlindungan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan yang komprehensif dari pemerintah dalam menjalankan segala bidang kehidupan, sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2. 2. Hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan segala penghidupan yang layak. Setiap warga negara telah dijamin dan telah diakui untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3. 3. Hak warga negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara. 4. Hak untuk beragama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Terdapat dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2. 5. Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Terdapat dalam Pasal 31 Ayat 1. Kesimpulan dari materi sekarang, negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan state, etat atau dalam bahasa Prancis, dan stat dalam bahasa Belanda. Penyebutan negara dalam beberapa istilah tersebut bermula dari bahasa Latin, yakni kata status atau statum yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Ada beberapa unsur yang menyebabkan terbentuknya negara, di antaranya adalah rakyat, wilayah, dan pemerintahan. G. Murdoch menyatakan bahwa warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide, gagasan, bahkan ikut serta dalam menciptakan bentuk-bentuk atau formula yang tepat di dalamnya. Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 dalam Pasal 27. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.